Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Perkenalkan, nama Bapak Arung Kunto Kanigoro. Bapak di SMP Muhammadiyah Sampang mengampu mata pelajaran penjas dan bimbingan dan konseling. Oh ya, Bapak ucapkan selamat datang ya bagi siswa-siswi baru kelas 7 di SMP Muhammadiyah Sampang. Oke, pada kesempatan kali ini Bapak akan sedikit menyampaikan materi tentang bahaya narkoba bagi para remaja. Sebelum itu, nanti Bapak akan sedikit menjelaskan dalam materi yang akan Bapak sampaikan. Bapak akan membahas tentang pengertian dari narkoba itu apa, yang kemudian jenis-jenis narkoba itu seperti apa saja, yang ketiga adalah dampak bagi para penggunanya, kemudian yang keempat kira-kira faktor apa saja sih yang mempengaruhi pengguna menyalahgunakan narkoba. Kemudian yang terakhir bagaimana cara kita menanggulangi narkoba itu sendiri. Oke, untuk yang pertama yaitu tentang pengertian narkoba. Undang-Undang RI nomor 22 tahun 1997. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkoba sendiri dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh golongan satu ini yaitu seperti heroin, kokain, dan ganja. Kemudian yang kedua, golongan kedua, narkotika yang berkhasiat pengobatan dan untuk tujuan mengembangkan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi yang tinggi untuk mengakibatkan ketergantungan. Contohnya seperti morfin dan petidin. Kemudian yang terakhir adalah golongan ketiga, narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang ringan untuk mengakibatkan ketergantungan atau kecanduan. Contoh golongan ketiga itu seperti kodein. Selanjutnya tentang psikotropika. Menurut Undang-Undang RI nomor 5 tahun 97, ini merupakan zat atau obat baik alamiah maupun sintetis yang bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika terdiri dari 4 golongan. Yang pertama, psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan, contohnya seperti ekstasi. Kemudian yang kedua adalah golongan psikotropika yang berkhasiat pengobatan yang dapat digunakan dalam terapi dan untuk ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan, contohnya seperti amfetamin. Kemudian yang ketiga adalah psikotropika yang berkhasiat menjadi pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya seperti fenobarbital. Kemudian yang terakhir, psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan yang mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya seperti diazepam, nitrazepam, dan zat aktif lainnya. Selanjutnya yang ketiga merupakan bahan aditif atau yang disebut alkohol. Merupakan kandungan etanol atau etil alkohol yang berpengaruh menekan susunan saraf pusat. Alkohol dibagi menjadi 3 lagi. Yang pertama adalah golongan A, kadar etanol yang 1-5%. Contohnya seperti bir. Kemudian golongan B, kadar etanol 5-20%. Contohnya seperti berbagai macam anggur ya. Kemudian yang ketiga adalah golongan C, kadar etanol 20-45%. Contohnya seperti whisky, vodka, Mansion, dan Johnny Walker. Faktor penyebab orang kecanduan narkoba. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor yang berasal dari diri sendiri, yaitu dapat dipengaruhi oleh keluarga yang tidak harmonis, ekonomi yang sedang naik dan turun, yang mempengaruhi kepribadian seseorang. Kedua itu faktor eksternal. Faktor eksternal itu dibagi menjadi pergaulan antara individu, kemudian sosial atau masyarakat. Yang terakhir adalah tingkat penyalahgunaan. Awalnya itu biasanya dilaksanakan karena coba-coba, kemudian senang-senang, kemudian menggunakan pada saat keadaan tertentu. Kemudian penyalahgunaan yang terakhir adalah ketergantungan.
Dampak yang akan diterima bagi para pengguna dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama dampak fisik, yaitu adalah gangguan pada saraf, gangguan pada jantung atau pembuluh darah, gangguan pada kulit, gangguan pada paru-paru, sering sakit kepala, mual-mual atau muntah. Kemudian dampak terhadap kesehatan reproduksi, pengguna narkoba yang menggunakan jarum suntik dan secara bergantian itu sangat besar resikonya akan tertular HIV/AIDS. Kemudian dampak secara psikis atau sosial bagi para pemakai narkoba, psikotropika dan lain sebagainya, yaitu lamban bekerja, ceroboh kerja, hilang kepercayaan diri, apatis, penghayal dan penuh curiga. Yang keempat adalah sulit berkonsentrasi ya. Kemudian bagaimana sih cara kita menanggulangi atau mencegah anak-anak agar terhindar dari narkoba? Yang pertama yaitu dengan secara primer, yaitu sebelum penyalahgunaan terjadi, biasanya dalam bentuk pendidikan, penyebaran informasi mengenai bahaya narkoba, pendekatan melalui keluarga, instansi, dan lain sebagainya. Kemudian yang secara sekunder, yaitu dilakukan pada saat penggunaan sudah terjadi, yang diperlukan upaya penyembuhan atau treatment. Fase ini meliputi fase penerimaan awal antara 1-3 hari dengan melakukan pemeriksaan fisik dan mental. Kemudian fase detoksifikasi dan terapi komplikasi medik antara 1-3 minggu untuk melakukan pengurangan ketergantungan bahan-bahan aktif secara bertahap. Tersier, yaitu upaya untuk merehabilitasi atau mereka yang sudah memakai dan proses penyembuhan. Tahap ini biasanya terdiri dari fase stabilisasi, yaitu antara 3-12 bulan. Oke, demikian materi yang dapat Bapak sampaikan terkait bahaya narkoba bagi para remaja. Besar harapan Bapak agar anak-anak di SMP Muhammadiyah Sampang khususnya tidak mendekati atau mencoba-coba terkait bahaya narkoba itu sendiri. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan, dan patuhi protokol kesehatan yang berlaku di Indonesia. Salam olahraga.